saya bilang Dumai, maka jawabnya kompak. Kalau saya bilang Bapak Wali Kota Batam sekaligus juga Kepala BP Batam juga mengembangkan berbagai infrastruktur, antara lain Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Artinya kita memiliki 10 lajur di jalan pergi dan pulang, dan ini menjadikan Batam sebagai kota dengan infrastruktur yang terbaik di Indonesia. Tepuk tangan untuk Batam. Bapak Wali Kota Batam sekaligus juga Kepala BP Batam juga mengembangkan berbagai infrastruktur, antara lain pembangunan pelabuhan Batu Ampar, kemudian peningkatan terminal tiap bulannya lebih dari 400.000 ton
minyak dari ladang-ladang migas yang ada di sekitar Dumai dengan sistem jaringan perpipaan itu dialihkan dan ditampung di tank pump atau tangki penampungan yang berada di Dumai melalui kapal-kapal dan dibawa ke berbagai negara di dunia. Artinya Dumai adalah sebuah kota pelabuhan yang penting. Saat sekarang Dumai juga merupakan sebuah kawasan industri. Ada kawasan industri di Lubuk Gaul, ada kawasan industri di Belitung, ada juga pelabuhan terminal khusus pengembangan untuk Pertamina, Gua dan juga Chevron dan banyak lagi. Artinya apa? Dengan berbagai potensi-potensi ini sebenarnya Dumai masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Walaupun kita baca di media tak sepeser pun duit dari pelabuhan itu yang masuk ke kas daerah. Tapi ke depan tentu saja ini akan memberikan multiplier effect. Artinya kita berharap suatu ketika nanti, suatu saat nanti perhatian itu untuk masyarakat Dumai dan kota Dumai juga akan bisa semakin lebih ditingkatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kaitan inilah sebenarnya Dumai ini adalah merupakan sebuah wadah silaturahmi, wadah perkumpulan, wadah untuk saling tolong-menolong. Nah, di samping di kota Batam, Permai juga sudah ada sebenarnya di beberapa kota di Provinsi Kepulauan Riau, kemudian di beberapa provinsi lain, dan bahkan di seluruh dunia. Sebenarnya kami sudah memiliki tayangan-tayangan dari beberapa kawan-kawan yang ada di Los Angeles, kemudian juga yang ada di Netherlands, kemudian yang ada di Qatar, semuanya memberikan ucapan selamat dan mendukung bagi terbentuknya persaudaraan masyarakat Dumai ke depan. Tadi saya berbincang dengan Pak Wakil Ketua DPR. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup kami menyarankan dan mengusulkan kepada Bapak Wali Kota Dumai beberapa hal. Pertama, kami mendorong dan memohon kesediaan Bapak Wali Kota Dumai bersama Bapak Wali Kota Batam untuk bisa membuat kerjasama antar daerah. Kerjasama ini diperlukan sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dan FKPD untuk membuat kerjasama yang saling menguntungkan. Demikian juga bagi pengusaha-pengusaha dan dunia usaha. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa ada kemiripan antara Dumai dan Batam. Karena itu keunggulan-keunggulan dua daerah ini bisa kita kembangkan dan kita kembangkan untuk saling menguntungkan bagi daerah-daerah yang bekerja sama tersebut. Kemudian yang kedua, kami mengusulkan kepada Bapak Wali Kota Dumai, ada Pak Wali Kota, ada Pak Cenda, ada Kepala Bapenda, ada Pak Ketua DPRD, kiranya bisa menjadikan Batam sebagai pusat promosi investasi dan pariwisata Dumai di Kota Batam. Tangan. Mau lihat apa dari Batam? Mau lihat danau? Ada. Dari Batam kita terbang ke Medan, Danau Toba. Mau lihat gunung? Dari Batam kita terbang ke Sumatera Barat, lihat Gunung Singgala. Mau lihat sungai? Dari Batam terbang ke Palembang, Sungai Musi. Semuanya bisa dilaksanakan karena dari Batam sudah terbuka akses yang sangat baik ke berbagai destinasi yang saya sebutkan tadi. Kita memiliki satu pelabuhan udara internasional yang nanti juga akan dikembangkan oleh Pak Wali Kota Batam sebagai Kepala BPD Batam. Kita memiliki 5 pelabuhan internasional yang menghubungkan Batam dengan Singapura dan Malaysia, dan ini adalah menjadi modal utama bagi kita bisa mendistribusikan dan memberikan manfaat bagi daerah-daerah sekitarnya. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terakhir, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Batam, Kepala BPD Batam, kepada Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Ketua DPRD Kota Dumai, para FKPD, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, terutama adalah kawan-kawan saya sebagai pengurus PP, pengurus PD, dan pengurus PC Permai. Kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa kita jalin terus-menerus. Terakhir, kami sebagai sebuah organisasi yang baru memohon izin kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, memohon izin kepada seluruh paguyuban yang ada di Kota Batam. Mari kita jadikan seluruh paguyuban ini untuk memberikan kontribusi bagi daerah kita. Kita rekatkan persatuan dan kesatuan kita. Kita wujudkan kebinekaan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Terus kita dukung Bapak Wali Kota Batam dan Bapak Wakil Kota Batam beserta seluruh unsur Puspida di Kota Batam
kita dukung pemerintah daerah kita masing-masing agar Indonesia ke depan bisa semakin lebih maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Bapak Haji Faisal SKMAS disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami banggakan Wali Kota Batam, sekaligus juga Kepala BP Batam yang mulia, kakanda kami juga ahli Forkopimda dari Batam, dan kami hormati Ketua Masyarakat Riau, sekaligus juga Wakil DPRD Provinsi Riau, Bapak Tengku yang hadir bersama kita, dan yang kami hormati Kemenang Kota Batam, dan yang kami dari Ketua Panitia yang luar biasa. Alhamdulillah ini acara yang luar biasa. Yang kedua, selamat kepada kakanda kami Bang Yusman Hendri. Ini nampaknya luar biasa Pak Rudi. Ini memang suatu gerakan yang luar biasa dan perlu kita support. Dan yang kami hormati Ketua Lam Batam yang hadir hari ini, dan seluruh warga Batam asal Dumai dan Riau. Hari ini Pak Rudi kami bawa lengkap nih dari Sekda, Wakil DPRD dan OPD yang hadir hari ini. Kenapa? Semangat kami sama, ingin bersatu rahim dengan warga Batam asal Dumai yang hadir pada hari ini. Dan yang kami hormati cincin tonton puan yang kecil tak sebut nama, yang besar tak sebut gelar. Mudah-mudahan insyaallah silaturahim ini mendapat berkah dari Allah SWT. Burung punai terbang petang, membuat sarang rumput jerami. Dari Dumai sengaja kami datang, duduk berhimpun bersatu rahmi. Ke ujung rimba mencari keharum, tak lupa membawa sekabat rotan. Bila saudara bersatu padu, permai pasti jaya ke depan. Yang kami hormati Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi, kebetulan istri dari Wali Kota Batam. Izin Bu Wagub. Baik Bapak Ibu, juga seluruh pegawai yang hadir pada hari ini, alhamdulillah Pak Rudi kami terima kasih. Kami yakin warga Batam asal Dumai cukup banyak hari ini di Dumai, di Batam. Ini juga kami berharap titik Pak Rudi, karena kami yakin mereka juga bekerja di sini, mereka sudah berangkat pindah di sini, mereka juga mencari rezeki di sini. Dan kami berharap Bang Yusman, ini suatu peluang yang baik. Jadi memang kita tidak berpolitik, kita ada dari Permai sendiri, dari Permai untuk menunjukkan sikap. Kami yakin Dumai ini heterogen, masyarakatnya dalam suku. Dan dari Bang Yusman sebagai PP Permai di Provinsi Kepri, dan juga Bang Junedi sebagai PD dan seluruh kecamatan yang ada di Batam perlu mensupport Bapak Rudi untuk bangun Kota Batam. Kami ingat betul waktu paskanya otorita Batam macam tidak terurus. Alhamdulillah sejak Pak Rudi ini dua periode saya lihat memang luar biasa, perkembangannya luar biasa. Saya bukan memuji beliau, karena saya juga mantan ASN, saya jemaah haji kemari, dan memang perkembangan Batam sejak pasca otorita memang tidak begitu baik. Dan alhamdulillah sejak beliau tahun pertama, periode pertama, dan hari ini kita lihat pembangunan luar biasa. Dan wajar warga Batam asal Dumai perlu untuk bersikap untuk 2024 untuk menjadi gubernur. Kemudian kami juga Pak Sidang, Pak Indra, kami satu partai, dan Nasdem punya komitmen. Saya yakin Nasdem punya komitmen untuk memajukan potensi-potensi yang kader-kader yang luar biasa untuk membangun negeri. Harusnya Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, cicit hasil dari minyak bumi, baik dari CPO, semua masuk pajaknya ke pusat. Alhamdulillah berkat kami dengan Pak Muhammad dan seluruh jajaran masyarakat Dumai, kita perjuangkan dengan undang-undang HKPD nomor 1 terbaru. Alhamdulillah Dumai Pak Rudi dapat 1% untuk bagi hasil minyak. Ini lagi kami dengan Pak Gubernur juga memperjuangkan untuk CPO. Kenapa? CPO terbesar dari Dumai, hampir 12 triliun setahun pajaknya masuk ke pusat. Jadi kami tetap optimis, kami diberi amanah,
kami dengan legislatif Pak Muwardi, teman-teman DPRD sejalan. Kenapa? Kalau eksekutif dengan DPRD sejalan, saya yakin insya Allah Dumai akan menjadi baik. Doa kami hari ini, kami dengan teman OPD Pak Sekda dan teman OPD lagi Muhammad Islamic Center, dan insya Allah akan menjadi destinasi wisata, termasuk juga kami Pak Rudi, kami juga meniru MPP Batam yang luar biasa. Kami lakukan dengan alun-alun. Kami ingin orang Dumai, orang-orang dari pendatang ke Dumai ada melekat, bukan hanya makan saja, tapi ada destinasi-destinasi yang akan dikembangkan. Dan insya Allah Pak Rudi, kami juga hari ini meminjam uang Pak Rudi. Kenapa Pak Wali Kota? Kami Dumai dengan COVID memang habis untuk COVID. Kami beranikan diri dengan pimpinan DPRD, kami pinjam dengan yang Riau hampir 107 miliar, semua full untuk bangun fisik untuk Dumai. Kami ingin warga Batam asal Dumai, dia ke Dumai, naik feri ataupun naik pesawat, insya Allah dia akan betah Dumai. Dan hari ini kami cukup bangga. Kenapa? Dumai terkenal dengan 18 suku, dan alhamdulillah kita kompak, termasuk yang aman di kota Dumai. Kenapa? Kami ingin bagaimana warga Dumai betul-betul kondusif. Hari insya Allah investor ke Dumai makin luar biasa. Kita lihat tol hari ini sudah buka dari Pekanbaru Dumai 1,5 jam cukup Pak, kalau lagi 140 1 jam. Jadi hari insya Allah orang banyak berkunjung ke Dumai. Kami dengan OPD dengan DPRD ingin bagaimana Dumai kita kembangkan dan kita tunjukkan kota Dumai betul-betul kota, bukan kampung. Kami hari mohon Bang Isbah, mohon supportnya, doanya, dan kami doakan juga warga Batam yang asal Dumai terus kompak, terus bersatu. Ini ajang luar biasa, ajang silaturahmi terus digalakkan. Kami yakin Bang Isbah, tadi saya sepakat Bang Isbah, bukan hanya Kepri, kita juga untuk Indonesia. Kita bangga bagaimana orang Minang pulang bersama. Kami juga ingin bagaimana Dumai juga nanti warga-warga yang ada di Indonesia asal Dumai juga pulang bersama untuk bangun Dumai. Kita Bapak Ibu sekalian, Dumai punya potensi luar biasa. Hari ini kita insya Allah Dumai sudah ada pelabuhan yang sudah lama, dan pada depan insya Allah Dumai Roro Merakam. Artinya alhamdulillah juga investor untuk membangun CPO Dumai hari Pak Rudi cukup berminat. Kenapa? Kita alhamdulillah Dumai geografisnya cukup baik. Jadi pantainya tidak perlu dikerok lagi, kapal bisa menyandar. Ini juga satu peluang, satu anugerah buat Dumai. Dan hari insya Allah Dumai juga punya kawasan industri. Yang hari Bapak Ibu sekalian, Indonesia pandemi, tapi Dumai tidak dapat pandemi. Kenapa? CPO tidak dapat pandemi. Alhamdulillah ekonomi Dumai cukup baik. Ini juga berkat warga Dumai yang selalu terus komitmen bangun Dumai. Pak Rudi, kami mohon tunjuk ajarnya. Beliau ini senior kami juga, beliau sudah pengalaman. Saya yakin insya Allah kami sudah saya sudah catat nama api beliau, dan kami sepakat Pak Isbah, ini peluang kita juga karena kunjungan wisata dari seluruh Indonesia maupun luar negeri banyak ke Batam, dan nanti insya Allah Pak Seda ini perlu ditindaklanjuti. Kita bagaimana mempromosikan. Saya yakin Bang Isbah orang Dumai, dia wajar juga komitmen untuk bangun Dumai. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, Dumai Batam, karena memang hari ini kita lihat setiap Natal, setiap Lebaran, warga-warga dari Medan, dari Sumatera Barat naik ferinya turunnya ke Dumai. Ini juga satu peluang kita. Bagaimana juga Dumai untuk mempersiapkan diri untuk membangun ke depannya. Pak Rudi, kami terima kasih sekali lagi. Kami titip warga kami, dan insya Allah warga Batam asal Dumai, kita juga punya program-program hari ini dengan tagline Dumai berkhidmat. Pertama, hikmat kesehatan hari ini alhamdulillah. Jadi warga Dumai yang berobat ke Pekanbaru, kami siapkan mobilnya. Dan insya Allah kalau ada warga-warga Batam yang berobat ke Pekanbaru, kita punya Meskrimko, kita siapkan untuk warga-warga Dumai, termasuk warga Kepri yang ada di biasa Dumai, termasuk mobilnya juga kita siapkan petugasnya. Kami dengan Dewan bagaimana warga kami yang tak mampu dapat kita maksimalkan. Saya yakin Pak Rudi sudah punya berbuat, kita baru melangkah, karena kami juga baru turun ke politik. Kami juga belum pegawai negeri, baru setahun 8 bulan dan setahun 17 saya memimpin. Masih banyak yang harus kami belajar ke depan. Tapi intinya kami diberi amanah, insya Allah kami akan menjalankan amanah dengan baik, dan kami berharap warga Batam mendoakan Dumai agar Dumai kota idaman bukan hanya slogan, tapi dapat terwujud dengan baik, dan insya Allah mensejahterakan masyarakat Dumai yang ada di Riau, dan juga warga Batam asal Dumai yang ada di Kota Batam. Mungkin dari kami Pak Wali Kota, Ibu Gubernur, dan alhamdulillah kami doakan supaya Pak Rudi, Ibu Wagub, juga Syed Alfian dapat melaksanakan amanah dengan baik, dan alhamdulillah hari ini kita lihat Batam luar biasa, dan kami doakan mudah-mudahan Kakak Rudi dapat mewujudkan untuk Kepri ke depannya. Tepuk tangan.
berlayar sampan menjaring ketam, ombak menggulung memecah pantai. Walaupun tuan merantau ke Batam, jangan lupa kampung kita Dumai. Dari Batam ke kota Dumai, kapal berangkat dari Tanjung Pinang. Majulah terus, majulah Permai, semoga semakin gilang gemilang. Permai, Permai, Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya. Semua kita bisa berkumpul dalam rangka pelantikan kepengurusan Permai Kota Batam. Mudah-mudahan keputusan ini seizin dari Allah bisa membawa kebaikan buat asal Dumai yang ada di Kota Batam ini. Baik, yang saya hormati Wakil Gubernur Kepulauan Riau Ibu Hajah Marlin Agustina Lubis, yang juga orang rumah, yang juga Ketua PKK, yang juga Ketua GOW, yang juga apalagi ya, Dekra Nasda, yang juga pendamping setia saya. Tentu yang kita banggakan, yang kita muliakan, Wali Kota Dumai, teman sejawat, dan satu partai lagi, Bapak Haji Faisal beserta Ibu. Selamat datang Kota Batam yang kami cintai. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga cintai. Kenapa? Karena sumber Kota Batam mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat Kota Dumai yang ada di Bapak Ibu sekalian. Nantinya akan saya sampaikan sedikit supaya terbuka wawasan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam menyongsong kehidupan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Riau Bapak Hardianto. Boleh tahu saya Bapak? Hadir Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bapak Dr. Tetua Prijal, Wakil Ketua DPRD Dumai Bapak Haji Mawardi, Sekda Kota Batam Bapak Jefridin, berdiri Pak Jef, Sekda Dumai Bapak Haji Indra. Izin Pak, boleh diri biar kenal warga Bapak juga ini. Para asisten pemerintah Kota Batam dan OPD serta para OPD dari Kota Dumai pada pagi hari ini. Izinkan saya sampaikan 2 bait pantun yang bisa jawab minta hadiah sama Ibu Wakil Gubernur. Setelah saya pidato, pantun saya tolong dijawab. Tak jawab berarti dompet saya tidak keluar uangnya. Tak dijawab akan dapat hadiah dari Ibu Wakil Gubernur. Pantunnya begini: pergi memancing si anak ikan di waktu malam ke Pulau Putri. Selamat datang Pak Wali dan rombongan di Kota Batam, Bandar Madani. Dahulu ramai orang berkebun, sekarang pesat jadi industri. Dahulu Dumai kampung nelayan, sekarang terkenal kota pelabuhan. Kedua, tambah satu lagi, berarti 3 pantun Bapak jawab. 1 pantun 500.000 rupiah. Tersebut cerita di dalam kisah, zaman berganti sesuai sejarah. Sebutan kini telah berubah, Dumai menjadi kota bertuah. Baik Bapak Ibu, terima kasih hadir Kepala Kantor Kemenak Kota Batam Pak Julkarnain Umar, dan hadir Lang Laut, Ketua Lang Laut Pak Makmur, Ketua IPHI, dan sebetulnya OPD saya banyak Bapak Ibu sekalian. Coba yang merasa Kepala Dinas Pemko Batam berdiri hadap ke sana, karena saya lihat banyak sekali tadi.
Baik Pak Wali, Pak Faisal, terima kasih. Katakan dibuka saja. Dari berlawanan dengan ketentuan atau aturan di luar negeri, maka di China, di Singapura semua tutup. Silakan Kota Batam, kita tetap buka. Karena saya adalah Kepala BB Batam yang menentukan kebijakan tentang industri yang ada di Kota Batam, Bapak Ibu sekalian. Dari Pak Wali, Pak Faisal, seluruh industri Kota Batam COVID tetap buka. Coba saya membuat gas untuk mengawasi tentang prokes kesehatan. Jadi seluruh pintu-pintu masuk ke industri kita gunakan pegawai BB Batam. Kalian jaga, laksanakan prokes, periksa sesuai dengan aturan prokes. Alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan baik. Maka pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang terbaik kalau di Kepri sudah pasti. Di Riau mungkin kita lebih tinggi, nasional kita lebih tinggi. Artinya apa? Artinya semua kegiatan yang formal itulah yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang kami cintai ini. Dan hari ini Pak Wali dan Ibu Bapak sekalian, kebijakan dari pusat sesuai dengan apa yang kita ajukan, baik kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Pak Menko, kepada Menteri Kesehatan tentang kunjungan wisata orang asing. Alhamdulillah seminggu lalu semua sudah bebas, tidak ada aturan COVID lagi dikenakan di keluar masuk orang dari negara ke negara kita, Bapak Ibu sekalian. Dan tanggal 15 nanti Ibu Bapak sekalian, Singapura sudah membuka seluruh pelabuhannya. Artinya 2 pelabuhan besar Singapura sudah dibuka, sehingga antrian sudah tidak ramai lagi. Dan hari ini kita lihat satu hari sudah hampir 3-4 ribu orang sudah mulai masuk Kota Batam. Kita berharap kunjungan ini akan kembali seperti sebelum COVID. Kalau ini terjadi, saya yakin pertumbuhan kita akan kembali kepada posisi 6-7% pada tahun 2022 ini. Ibu Bapak sekalian, Pak Wali Kota, sekedar gambaran saja, karena jabatan kita juga sama-sama akan habis pada tahun 2024. Kalau Bapak mungkin tidak berhenti cuti, kalau saya harus berhenti. Karena tugas saya sudah habis di Kota Batam, tidak boleh saya ulang kembali. Kalau saya naik tingkat, maka saya harus melakukan jabatan, maka mungkin bulan Mei atau Juni tahun 2024 saya sudah harus melakukan jabatan, tidak jadi wali Kota Batam lagi, Bapak Ibu sekalian. Waktu yang tinggal 2 tahun ini akan saya gunakan dalam membangun Kota Batam yang kita cintai ini. Bapak Ibu perlu ketahui, supaya apa disampaikan Pak Wali Kota tadi, bahwa jangan lupa membangun di kampung sendiri. Kalau saya sepakat sekali, tapi selesaikan kehidupan kita sendiri dulu, lebihnya bawa ke Dumai, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sini belum cukup, jangan dibawa ke sana, nanti sengsara Bapak Ibu di sini, betul? Supaya pendapatan kita bisa lebih, Ibu Bapak sekalian, baca momentum apa yang akan disiapkan oleh pemerintah, baik saya sebagai Wali Kota Batam ataupun saya sebagai Kepala BB Batam. Kebijakan ini sangat menentu tentang ekonomi kita semua. Kebijakan ini sangat menentu bagaimana profit yang bisa kita dapat dari semua kegiatan ini. Maaf, ada Ketua Permai Kota Batam, Pak Yusfa, lupa tersebut dari ini. Tapi hanya Ketua Permai, Bapak Ibu, bukan Sekda Kota Batam, Bapak Ibu sekalian. Sekda tetap Jetpriden, Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, yang pertama supaya Bapak Ibu tahu dan terbuka, karena kalau kita tidak ingin merubah nasib kita, maka nasib kita tidak akan berubah. Bagaimana Ibu merubah nasib Bapak Ibu sekalian? Kebijakan ada di pemerintah. Bagaimana membuka peluang untuk kita bisa mencari nafkah. Kalau yang bahasa kerennya yang besar dari investasi, Pak, investasi tidak harus besar dan boleh juga yang kecil. Salah satu bandara ini Pak Faisal, Pak Wali Kota, ini dalam waktu dekat ini sudah mulai akan kita bangun. Apa yang mau kita bangun? Kita akan bangun Terminal 2 yang baru. Ibu Bapak sekalian, kita akan membangun Terminal 2 yang baru, Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus kita bangun? Tidak ada lain, karena saya ingin wisata Kota Batam akan bangkit kembali. Bagaimana bisa bangkit kembali? Kota Batam yang terletak di antara 2 negara yang terdekat, antara 5-6 negara yang agak jauh. Tadi Pak Yusfa menyampaikan, di Indonesia semua ada, tapi titik pertemuannya bisa di Kota Batam. Karena Kota Batam punya
fasilitas yang sempurna, bandara lengkap, pelabuhan lengkap, dan semua di sini juga lengkap. Maka tugas saya harus saya robah bagaimana kelengkapan ini bisa sempurna buat semua mereka yang datang ke Kota Batam, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bandara ini akan segera kita bangun. Kemanapun saya pergi, sering saya sampaikan ini supaya nanti tergugah di hati kecil Bapak Ibu sekalian. Kalau bandara ini terbangun, ada di mana posisi Bapak Ibu? Apakah ada di posisi kerja sekarang ini? Kalau masih tetap begini, maka akan rugilah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena setiap kita dalam agama juga mengajarkan setiap kehidupan harus lebih baik sehari, sebulan, setahun ke depannya. Artinya ke depan kita harus lebih baik dari sekarang ini. Momentumnya di mana? Salah satu ada di sini. Kalau bandara selesai Bapak Ibu sekalian, ini bandaranya akan terindah Pak. Kalau kita banding provinsi, nanti nggak akan ada lawan dengan bandara ini. Kalau satu Indonesia itu besarnya saja, tapi ini akan saya sempurnakan betul supaya nanti meskipun luasannya tidak seluas yang ada di Cengkareng, tapi ini akan menjadi satu bandara indah dengan sistem dan teknologi harus canggih Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini kita kegiatan apapun elektronik menjadi nomor satu. Sistem itulah yang akan kita terapkan dan akan kita terapkan nanti di Bandara Hang Nadiem Bapak Ibu sekalian. Kapasitasnya nanti Bapak Ibu bisa sampai 40 sampai 50 juta bisa menerima penumpang masuk ke Kota Batam. Targetnya sampai 2045, jayanya Indonesia, tahun emasnya Indonesia, maka bandara ini kita targetkan sudah bisa menampung dan orang bisa masuk Kota Batam dan orang akan masuk Kota Batam kira-kira 40 sampai 50 juta. Terbayang tak Bapak Ibu kira-kira kalau sebanyak itu bisa dibawa ke Singapura? Kalau kita hari ini ke Singapura mencari produk luar negeri, tapi kita berharap kita ciptakan sesuatu kondisi yang bisa menarik hati mereka. Mereka ke sini membawa produk kita. Hari ini produk kita hampir semuanya dari Jawa Bapak Ibu sekalian. Satu waktu saya berharap produknya ada dari warga Kota Batam asal Dumai yang tergabung dalam permain ini Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, kalau bandara ini selesai, tentu akses ke kotanya akan kita selesaikan. Sebelum akses ke kota selesai Bapak Ibu sekalian, ada berapa hal yang akan saya bangun di Bandara Hang Nadiem. Satu, saya sudah panggil beberapa pengusaha, kalian bangunlah hotel di bandara itu supaya nanti mereka yang datang cukup nginap di bandara. Kalau hotel sudah ada nginap di bandara, apa yang mau dicari? Apakah hanya makan di Batu Besar? Jawabannya tidak. Pasti mereka akan menikmati bagaimana seluruh produk-produk dunia harus ada di Kota Batam. Karena Batam adalah satu daerah free trade zone. Maka kita berharap nantinya ada satu mall di bandara. Kalau sudah ada mall, ada hotel, bandara bertaraf internasional, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Rasulullah tidak ajarkan demikian Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita sebagai keluarga kita baru orang lain. Dan ini momentumnya Bapak Ibu sekalian, supaya nanti warga Kota Batam dari manapun dia, saya berharap ekonominya akan lebih baik dari sekarang ini. Maka Bapak Ibu, ini akan selesai pada tahun 2024 sampai 25. Waktu masih ada 2 tahun lebih. Mari kita berpikir, siapkan diri kita baik finansial ataupun ilmu, supaya kalau ini selesai kita sudah siap terjun dan bergabung dalam pembangunan Kota Batam menuju ekonomi yang sempurna sesuai dengan visi misi saya. Batam menjadi satu kota modern dan madani Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Wali Kota tadi bersama DPRD meminjam uang kira-kira 100 sekian miliar untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Dumai. Mungkin karena sudah tua harus diaspal kembali. Ini Bapak Ibu uangnya tidak sedikit. Ini bisa sampai 700-800 miliar. Saya belum terbayang uangnya dari mana. Tapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita selalu bekerja betul. Keuangan, kinerja berbasis keuangan itu betul. Tapi kalau itu kita dasarkan terus, maka kita tidak akan berkembang. Terutama pegawai negeri PNS. Hampir seluruh PNS punya pikiran demikian. Kalau tidak uang, kita berhenti. Ada uang, kita kerja. Terbalik dengan pengusaha. Karena saya juga pengusaha sekalian. Kalau pengusaha, bagaimana? Uang tidak ada, kita cari supaya bisa kita bangun. Kalau kita tidak cari uang,
maka ini tidak akan selesai. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan PNS. Maka di era saya memimpin Pak Wali, saya balikan ini. Mereka memang tidak tahu langsung bagaimana saya menekan untuk cari uang, tapi apa yang menjadi sumber itu saya tekankan pada mereka, dan ini harus berhasil supaya mereka tidak tinggal diam. Ibu bapak sekalian, ada satu hal yang mau saya cerita. Mudah-mudahan ini tidak menyinggung bapak ibu sekalian. Hadirin Bapak Ucok ya. Kita ciptaan makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang berakal. Tapi apakah mungkin kita gunakan akal bikin kira sempurna? Sudah 100%? Jawabannya tidak. Kita coba tanya diri Bapak Ibu sekalian. Sudah berapa persen Bapak Ibu gunakan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Ada 20%? Jawabannya mungkin tidak. Yang 80% hanya kepala daerah saja Bapak Ibu sekalian, karena dia dikasih tanggung jawab. Kalau tak selesai, pegawai tak bergaji, jalan bolong tak selesai, dia pasti kena marah. Maka kepala daerah mungkin sudah 80%. Kalau pegawai ada berapa persen? Hasil survei membuktikan bahwa warga negara Indonesia etos kerjanya hanya sekitar 25-30%. Yang 70 ini masih lebih anak, sudah hampir 80%. Jepang sudah hampir 80%. Sekarang kita bandingkan dengan etos kerja mereka yang sudah 80% dibandingkan dengan kita 30%, apa yang terjadi di negara kita? Contohnya sudah kita lihat sendiri. Dumai dari 59 tadi saya lihat sampai hari ini sudah berkembang. Tapi coba berkembangnya dengan etos kerja 30%, kita naikkan jadi 70. Berarti ada kenaikan kira-kira 40%. Berarti ada 2 atau 1,5 kali lipat bisa dibangun kalau dari dulu dimulai. Maka hari kau tercapai baru segitu di Dumai, maka kalau kita naikkan 10 tahun lagi akan berubah sekalian. Pak Wali, itu yang saya terapkan di Kota Batam. Saya balik tadi, bahwa saya tidak punya uang, BP juga uangnya terbatas, tapi saya beri tugas kepada seluruh direktur. Kalau di BP namanya direktur, kalau di pemerintah namanya kepala dinas. Saya ingin menyelesaikan jalan ini. Bagaimana caranya? Mereka sampaikan, uang tidak ada. Kalau uang tak ada, kita cari. Bagaimana cari? Kalian berpikir, saya kepala BP, saya tak usah mikir itu, urusankan dia. Kalian saya angkat menjadi kepala direktur atau direktur, baru selesai. Kalian diangkat direktur untuk mencari uang, bagaimana ini bisa terbangun? Kalian jadi kepala dinas, bagaimana kepala dinas? Kalian cari uang untuk diselesai. Karena Allah telah memberikan akal kepada kita. Jadi Pak Wali, itu yang saya terapkan. Maka proses pembangunan Batam 7 tahun terakhir ini memang sangat kejam. Ada uang, kita bangun dulu, ujung-ujungnya utang. Dalam aturan APBD boleh utang, tapi bukan proses di awal. Kalau dalam perjalanan uang tidak ada, kita nggak utang, tapi jalan terus. Itu yang dibikin mungkin Bapak Ibu sekalian. Saya bukan ngajarin Pak Wali, ini pengalaman saya saja. Pengalaman saya jadi wali kota, Ibu Bapak sekalian, ini akan saya bagi kepada siapa yang mau. Kalaulah kita terbayang seluruh Indonesia, wali kota, bupatinya sama-sama berpikiran dan didukung oleh kepala dinasnya, maka kota itu akan cepat maju Bapak Ibu sekalian. Kita pikir, kita berbuat, karena menurut saya Pak Jokowi membangun jalan se-Indonesia, dia berpikir bagaimana mencari uang, ujung-ujungnya pinjam. Kalau pinjam untuk kepentingan rakyat, saya kira tidak ada masalah Bapak sekalian. Tapi yang saya pikirkan hari ini saya bangun, Pak Wali, kalau jalan ini saya bangun selesai semua, saya kira sampai kiamat jalan ini akan digunakan. Kira-kira Pak Ustadz yang berdoa tadi, Pak Jun, dapat pahala nggak kita semua, termasuk saya? Ibu Bapak sekalian, tentu jalan ini selesai, saya berharap nanti akan bisa mendukung ekonomi Kota Batam. Feeling saya, Ibu Bapak sekalian, bandara selesai, jalan ini selesai, pelabuhan Batu Ampar selesai, rumah sakit sampai Wisma selesai, maka Batam pada waktu itulah jayanya Kota Batam. Saya tidak tahu siapa wali kota Bapak sekalian, tapi perencanaan pembangunan sudah saya siapkan sampai 2029 bahwa Kota Batam sudah harus di atas kebahagiaan kita semua.
Apalagi hari ini ibu bapak sekalian di luar ini saya lagi menyiapkan, saya tidak tahu, tapi warga Batam asal Dumai menurut saya mungkin tidak masuk golongan orang yang tidak mampu karena bisa hadir semua berarti orang mampu semua. Saya lagi menyiapkan status catering siap banget bapak ibu sekalian. Ada 56.000, ada 56.000 catering siap bangun lagi mau saya selesaikan, termasuk nanti yang di pulau-pulau bapak sekalian. Kalau di pulau ada masalah karena bibir pantai nol, ke pantai DPPN belum mau. Pak Yuspan, mumpung di sini, mumpung saya ingat tadi malam saya ketemu Kak Jati, beliau menyampaikan di Makassar uangnya dari ibu wakil gubernur karena gajinya lebih besar dari wali kota bapak ibu sekalian. Baik, pantun 3 tadi tambah pantun 1 lagi atau 2 lagi, jadinya 5 pantun 2.500.000 rupiah ya. Pergi memancing si anak ikan di waktu malam ke Pulau Putri. Selamat datang Pak Wali dan rombongan di kota Batam Bandar Madani. Yang pertama, yang kedua, dahulu ramai orang perkebunan, sekarang pasar jadi pendustrian. Dahulu Dumai kampung nelayan, sekarang terkenal kota pelabuhan. Contoh ketiga, tersebut cerita orang Dumai rukun bersatu, seia sekata bahu membahu. Hendak disemai bibit padi, mari bertanam di waktu pagi. Masyarakat Dumai mari berkontribusi membangun Batam dalam harmoni. 5 pantun, ada yang mau jawab? Maju ke depan. Baik, sudah 5 nampaknya. Ibu sabar dulu ya Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan, menjawab sebuah pantun saja yang lainnya kawan-kawan. Makan ketam bersama keju, tari zapin lagu si jali-jali. Kota Batam semakin maju, kota dipimpin oleh Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pantun yang keempat. Pergi sholat soalnya di masjid raya, tidak lupa memakai songkok. Pasti permai maju ke depannya. Semoga Batam dan Dumai menjalin hubungan yang baik. Saya ada 3 pantun. Buah cermai jatuh ke tanah, sedap rasanya dijadikan manisan. Dulu memang Dumai kota betua, Dumai kini kota idaman. Apa guna si matahari menyinari bumi di siang hari? Apa guna permai di Kepri, wadah silaturahmi membangun negeri? Terakhir, dari Dumai ke Pekanbaru, singgah sebentar di Simpang Duri. Kami permai pendatang baru, siap dukung Pak Rudi jadi gubernur Kepri. Dapat madu elok di tepis, mari jual ke pasar raya. Pak Rudi berkumis tipis, membangun Batam maju jaya. Jual madu ke pasar raya, madu dijual petang hari. Batam sudah maju jaya, elok teruskan bangun Kepri. Walau kita di negeri orang, anak Dumai harus tetap bersatu. Satu lagi ya Kak. Tanjak Luna anak Melayu, Raja Kediri bijak laksana. Anak Dumai harus bersatu, kemana pergi kita tetap berjaya dan bersatu. Bagus tak bagus, cair aja lah ya. Ya, luar biasa sekali. Case money ya, 500.000 per orang dari Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa tuh Bapak Wali Kota Batam dan juga Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Ayo Bapak, makasih. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Yang sama-sama saya hormati Riau Bapak Harwianto, dan yang saya hormati Wakil 3 DPRD Provinsi Kepri sekaligus Ketua KPMR Dr. Teguh Abdullah Dahlan, Wali Kota beserta Ibu. Yang saya hormati Wakil DPRD Dumai Bapak Haji Mauladi, dan yang saya hormati Sekda Kota Batam Bapak Haji Efridin, Sekda Dumai Bapak Haji Indra Gunawan beserta Ibu, dan para asisten pemerintah Kota Batam, pemerintah Kota Dumai dan Kepala OPD Kota Batam yang saya hormati, Kapolresta Palembang atau yang mewakili AKBP Bob Farizal, dan Lanal Batam atau yang mewakili Bapak Letnan Toto Mulyanto, dan yang saya hormati dan Lanun Hamid Kadim atau yang mewakili dari Ridwan Madurun, lupa Ketua Pengurus Besar Permai Kepri. Selamat Pak Yuspa Henry ya sebagai ketua, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi depannya khusus untuk organisasi yang dipimpin. Ketua Pengurus Daerah Kota Batam yaitu Bapak Junaidi, dan Kakak Kemenang Kota Batam sekaligus penasehat PD Permai Batam Bapak Haji Zulkarnain Umar beserta Ibu. Ketua Pemuda Panca Marga Pak Ucok, cantik si bagus. Tak lupa Ketua Panitia Bapak Muhammad Nur, dan seluruh Ketua Pengurus Cabang Permai Kecamatan Sekota Batam yang hadir, dan seluruh anggota dan